Drop it. Selamat pagi anak-anak, semangat pagi. Walau masih dalam keadaan PJJ, kita harus tetap semangat. Nah, pada video kali ini kita akan belajar terkait dengan tema 1, subtema 3, pembelajaran 1, 2, 5, dan 6 dengan muatan materi IPA, ilmu pengetahuan alam. Anak-anak, tahu tidak bagaimana ya cara memelihara kesehatan alat gerak manusia? Kamu sebagai siswa sekolah dasar harus menjaga kesehatan alat gerak kamu. Kita perlu menjaga kesehatan tulang dan otot, karena hampir semua aktivitas kita menggunakan alat gerak berupa tulang dan otot. Coba kamu pegang mana tulang kamu dan yang mana otot kamu. Nih, Bapak kasih tips ya, bagaimana cara memelihara kesehatan alat dan gerak. Yang pertama, makan yang bergizi dan seimbang. Ya, jadi kamu harus makan makanan yang bergizi dan seimbang. Jangan terlalu banyak jajan di luar ya. Harus makan makanan yang bergizi. Kedua, posisi tubuh tegak saat berdiri. Ayo, siapa yang sampai saat ini kalau berdiri masih ada bungkuknya? Harus diperbaiki ya. Perhatikan gambar seperti ini. Usahakan posisi tubuh tegak saat berdiri. Ketiga, berolahraga secara teratur. Nah, anak-anak, kamu harus rajin berolahraga ya. Walau masih dalam keadaan PJJ, jangan sampai menunda olahraga, karena olahraga banyak manfaatnya. Nah, Pak Beni, apa ya kira-kira yang akan terjadi jikalau tidak menjaga kesehatan alat gerak? Tentunya akan terjadi penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Apa saja ya contoh penyakit dan kelainan pada tulang manusia? Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama, retak dan patah tulang. Nah, retak dan patah tulang siapa yang pernah? Ayo, siapa yang pernah retak atau patah tulang? Nah, itu disebabkan oleh benturan benda keras berupa kecelakaan atau jatuh. Sungguh mengerikan ya anak-anak. Ayo hati-hati ya. Kedua, skoliosis, lordosis, dan kifosis. Ini apa sih Pak Beni? Ketiga ini adalah kelainan tulang pada punggung. Makanya harus sering-sering berdiri tegak ya, biar kita tetap sehat. Ketiga, rakitis. Rakitis ini disebabkan kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Ayo anak-anak, terus jaga kesehatan tulangnya ya, dengan cara memakan makanan yang bergizi seimbang. Keempat, osteoporosis. Osteoporosis ini disebabkan menurunnya kepadatan tulang. Nah, keempat bagian ini merupakan contoh penyakit dan kelainan pada tulang. Nah, gambar di samping ini kelainan tulang yang disebut lordosis. Nah, perhatikan di sini tulangnya ya membengkok, tidak lurus. Nah, semoga kita semua tetap sehat ya. Jadi, kita harus jaga kesehatan yang kita miliki. Selain ada kelainan pada tulang, juga ada loh kelainan pada otot manusia. Nah, ada 4 bagian yang dimaksud dalam kelainan otot. Yang pertama, hipertrofi. Hipertrofi ini pembesaran otot akibat bekerja terus-menerus secara berlebihan. Nah, jadi anak-anak harus diatur
Dimana saat kita harus bekerja di sini berarti kamu mungkin dalam hal membantu orang tua. Nah, namun jangan dijadikan alasan ya bahwasanya harus terus-terusan istirahat. Di saat memang waktunya membantu, namun di saatnya waktu beristirahat, harus beristirahat. Jadi seimbang, tidak berlebihan, gitu ya. Atrofi. Atrofi ini kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Ketiga, kaku leher. Nah, sakit pada otot leher yang ini diakibatkan karena cedera otot, infeksi meningitis, atau gerakan tiba-tiba. Ayo, siapa yang pernah kaku lehernya nih? Semoga kita semua tetap sehat-sehat ya. Yang keempat, tetanus. Tetanus ini kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Ayo, kamu semua sudah suntik anti tetanus kan? Nah, semoga sekali lagi kita semua tetap sehat dan selalu jaga kesehatan yang kita miliki saat ini. Nah, adanya penyebab gangguan kesehatan alat gerak. Kelainan atau penyakit kelainan pada otot umumnya terjadi karena bawaan sejak lahir dan infeksi virus atau infeksi bakteri. Nah, gangguan kesehatan otot dan tulang juga sering terjadi akibat kebiasaan yang salah. Ya, jadi penyakit tulang dan otot tersebut ada dikarenakan bawaan sejak lahir dan infeksi bakteri atau infeksi virus. Namun, kesehatan tulang dan otot dapat juga terganggu dikarenakan kebiasaan yang salah. Ayo, ada 5 kebiasaan yang sering dilakukan oleh manusia dan itu salah. Yang pertama, membaca buku dengan posisi tidur. Ayo, yang sampai saat ini sering membaca buku dengan posisi tidur, ayo jangan dibiasakan ya. Yang kedua, membawa atau memikul beban yang terlalu berat. Nah, di sini kamu sebagai siswa sekolah dasar yang mungkin ya ada yang umurnya masih 11 tahun atau 12 tahun, itu jangan sering-sering membawa atau memikul beban yang terlalu berat karena kamu masih dalam masa pertumbuhan. Ketiga, tidur dengan posisi yang tidak benar. Ya, mungkin tidur dalam keadaan membungkuk, ya, itu tidak baik, itu tidak baik, maksudnya kurang baik. Itu ya, lakukan posisi tidur yang benar. Mungkin menghadap ke kanan ya, miring ke kanan gitu ya. Keempat, menulis dengan posisi tubuh yang miring ke samping atau ke depan. Ayo, siapa di sini yang sering menulis dengan posisi tubuh miring ke samping atau membungkuk ke depan? Ya, itu harus sering-sering dikurangi ya. Bahkan kalau bisa dihilangkan kebiasaan itu, karena itu bisa berefek ke otot dan juga tulang. Yang terakhir, berjalan dengan tubuh bungkuk. Coba sekarang kamu minta orang tua kamu di rumah untuk melihat kamu bagaimana kamu berjalan. Jikalau kamu berjalannya dengan tubuh bungkuk, yuk dibiasakan berjalan dengan tubuh yang tegak. Nah, itu dia anak-anak yang kita bahas bersama pada video kali ini di tema 1, subtema 3, pembelajaran 1, 2, 5, dan 6 di muatan IPA, ilmu pengetahuan alam. Oke, jaga terus kesehatannya, jalankan terus protokol kesehatan, dan jangan lupa tuntaskan penugasan yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru kamu. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.